Pernah nggak sih kamu tuh udah jelasin panjang lebar ke klien atau temen, tapi respon mereka malah, "Hah? Maksudnya gimana?" Atau lebih parah lagi, mereka bilang paham, tapi hasilnya malah beda jauh sama yang kamu mau. Miskomunikasi itu mahal harganya, bisa bikin proyek berantakan atau hubungan jadi retak. Tapi tenang, itu semua ada sainsnya. Di video kali ini, kita bakal bedah 6 elemen kunci kita dan model komunikasi yang bakal ngerubah cara kalian ngomong dan dengerin orang lain. Hari ini kita bakal bedah konsep dasar dan 3 model utama komunikasi yang bakal ngerubah cara kalian berinteraksi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan. Tapi supaya berhasil, ada 6 elemen kunci yang wajib ada. Elemen pertama adalah komunikator atau sender. Ini adalah titik awal. Tapi ingat, tugas sender bukan cuma ngomong, tapi melakukan proses encoding. Artinya, kamu harus ngerubah ide di otak kamu jadi simbol, entah itu kata-kata gambar atau isyarat yang bisa dimengerti. Elemen kedua adalah pesan atau message. Ini adalah produk fisiknya. Pesan itu nggak cuma kata-kata, verbal, tapi juga non-verbal kayak nada suara kamu atau ekspresi muka. Lanjut ke elemen ketiga, media atau saluran, channel. Ini adalah kendaraan pesannya. Hati-hati pilih kendaraan yang salah bisa ngerusak isi pesan. Contohnya nih, minta maaf lewat chat WhatsApp seringnya kerasa beda dibanding ngomong langsung karena emosi kita nggak ikut terbawa di teks. Keempat, ada komunikan atau receiver. Orang yang nerima pesan ini, tugasnya adalah decoding atau menerjemahkan simbol kamu tadi balik jadi ide. Tantangannya, setiap orang punya filter beda-beda mulai dari latar belakang pendidikan sampai budaya. Jadi apa yang kamu maksud A belum tentu diterima A sama mereka. Kelima, umpan balik atau feedback. Ini indikator keberhasilan kamu. Tanpa feedback, kamu nggak bakal tahu pesan kamu sampai atau enggak. Feedback bisa berupa jawaban, anggukan, atau bahkan centang biru doang di chat. Itu namanya silent feedback. Terakhir, musuh utama kita, gangguan atau noise. Ini yang bikin data korup. Ada gangguan fisik kayak suara berisik di kafe atau gangguan psikologis kalau lawan bicara kamu lagi melamun atau lagi emosi. Kalau noise-nya kegedean, komunikasi pasti gagal. Nah, sekarang kita sudah punya onderdilnya, ada pengirim pesan sampai gangguan. Tapi pertanyaannya, gimana cara semua onderdil ini bergerak? Para ahli komunikasi punya cara berbeda untuk memetakan pergerakan ini yang kita sebut sebagai model komunikasi. Ibarat sebuah GPS, model ini membantu kita melihat dari mana pesan bermula, kemana arahnya, dan di mana biasanya terjadi tabrakan atau miskomunikasi. Yuk, kita lihat 3 peta utamanya. Pertama, model linear. Bayangkan ini seperti kamu lagi ngirim paket lewat kurir. Fokusnya cuma satu, paket harus sampai ke alamat tujuan, titik. Nggak ada urusan si penerima mau bilang makasih atau nggak. Model ini sangat teknis. Menurut Shannon Weaver, musuh utama di sini adalah noise. Bayangkan paket kamu kehujanan di jalan, noise fisik, sampai alamatnya luntur dan kurirnya bingung. Pesan kamu korup sebelum sampai. Level dasar. Bayangkan seorang atasan kirim email instruksi kerja yang panjang banget dan formal. Emailnya masuk ke inbox karyawan, dibaca, dan secara teknis tugas atasan selesai. Paket sudah ditaruh di depan pagar, urusan isinya dipahami atau enggak itu belakangan. Level pro. Tapi atasan yang punya skill komunikasi level pro tahu kalau kurir bisa saja salah naruh paket atau penerimanya malas buka karena paketnya kelihatan ribet. Jadi dia melakukan optimasi. Dia buat subjek email yang to the point, pakai bullet points, dan menebalkan instruksi utama. Dia memastikan bungkus paketnya simple supaya isinya nggak rusak oleh gangguan pemahaman. Insight. Di model ini, kita nggak bicara soal perasaan atau curhat. Ini adalah tentang efisiensi dan akurasi. Pesan dikirim, diterima tanpa drama. Kedua, model interaksional. Kalau tadi cuma kirim paket, sekarang kita naik kelas ke main pingpong atau game online. Di sini sudah ada feedback atau umpan balik. Tapi ingat, gamenya cuma bisa seru kalau kalian ada di server yang sama atau yang disebut Wilbur Scrum sebagai field of experience. Level dasar. Bayangkan seorang guru atau presenter bertanya di akhir sesi, sampai sini ada pertanyaan, terus audiens cuma jawab, nggak ada pak. Bolanya mantul sih, feedbacknya ada, tapi komunikasinya pasif dan kaku banget. Level pro. Nah, komunikator level pro nggak akan nanya pertanyaan boring kayak gitu. Dia bakal bangun server yang sama dulu. Dia jelasin materi pakai perumpamaan yang lagi viral atau sesuai hobi audiensnya. Setelah koneksinya nyambung, dia bakal kasih pancingan yang bikin audiens aktif ngasih feedback. Hasilnya,
Pemahaman pesannya jadi 2 kali lipat lebih tajam. Insight, di sini kuncinya bukan cuma asal ngomong, tapi gimana kita nyamain frekuensi sama lawan bicara kita. Terakhir, ini yang paling tinggi, model transaksional. Kalau 2 model tadi ada jeda waktu, di sini komunikasinya terjadi simultan atau berbarengan. Ibarat grup band jazz lagi jam session, kita nggak nunggu orang selesai main baru kita masuk, tapi kita saling ngerespon insting satu sama lain di detik yang sama. Level dasar. Misalnya kamu lagi diskusi project lewat telepon, kalian gantian ngomong, saling dengerin dan paham poin masing-masing. Ini udah bagus, datanya tersampaikan. Level pro. Tapi level pro itu melakukannya lewat video call atau tatap muka langsung. Kenapa? Karena sambil kamu ngomong, mata kamu membaca dahi lawan bicara yang berkerut atau matanya yang mulai nggak fokus. Kamu nggak perlu nunggu dia komplain buat tahu kalau dia bingung. Kamu langsung klarifikasi saat itu juga. Disinilah trust atau kepercayaan tingkat tinggi dibangun. Insight. Di level ini, komunikasi bukan cuma soal mindahin informasi, tapi soal membangun hubungan secara real time. Jadi, setelah tahu 6 elemen dan 3 model tadi, kamu mau tetap di level dasar atau mulai upgrade ke level pro? Ingat, komunikator yang hebat nggak lahir gitu aja. Mereka dibentuk dengan latihan memahami siapa lawan bicaranya, host. Tulis di kolom komentar ya, model mana yang paling susah kamu lakuin. Jangan lupa like kalau tips ini berguna dan subscribe buat konten upgrade diri lainnya.